Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 4 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami agar masing-masing rumah tangga menegakkan salib Kristus di rumahnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Silahkan Ibu Maya. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini 4 Agustus 2021 dengan judul Salib Kristus harus ditegakkan di rumah tangga kita. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Kristus harus ditinggikan oleh orang-orang yang telah ditebusnya dengan mati di atas kayu salib dalam kematian yang memalukan. Setiap orang yang telah merasakan kuasa anugerah Kristus, padanya ada cerita untuk disampaikan. Ia harus berusaha untuk menjalankan metode-metode pekerjaan yang akan menyebarkan Injil Kristus. Umat manusia yang menarik efisiensinya dari sumber hikmat yang agung dijadikan alat, agen yang bekerja, yang melaluinya Injil menjalankan kuasanya yang mengubahkan pada pikiran dan hati. Seluruh kekuatan kita harus digunakan bagi Kristus. Inilah utang yang masing-masing kita harus bayar kepada Allah. Dalam membentuk hubungan dengan Kristus, orang yang telah diperbarui itu datang kembali kepada hubungannya dengan Allah. Tugas-tugasnya terdapat di sekelilingnya, dekat maupun jauh. Tugas pertamanya ialah kepada anak-anaknya dan kepada keluarga terdekatnya. Tiada maaf baginya melalaikan lingkaran bagian dalam oleh karena lingkaran yang lebih besar di luar. Beberapa rumah tangga mempunyai gereja kecil di rumah. Saling mengasihi, mengikat hati ke hati, dan kesatuan yang terdapat di antara anggota keluarga itu mengajarkan khotbah yang paling berhasiat yang dapat mengkhotbahkan tentang kesalehan praktis. Sementara para orang tua melakukan kewajibannya dengan setia dalam keluarga, mengendalikan, memperbaiki, memberikan petunjuk, menasehati, menuntun, Bapa sebagai imam rumah tangga, ibu sebagai misionaris rumah tangga, mereka sedang mengisi lingkungan yang Allah mau mereka isi. Oleh melakukan kewajiban mereka dengan setia di dalam rumah tangga, mereka sedang melipat gandakan perwakilan-perwakilan untuk melakukan kebajikan di luar rumah tangga itu. Mereka menjadi lebih baik untuk bekerja di dalam jemaat. Oleh mendidik dengan bijaksana kawanan dombanya yang kecil, mengikat anak-anak mereka kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, para bapa dan ibu menjadi pekerja-pekerja bersama-sama dengan Allah. Salib pun ditegakkan di dalam rumah tangga mereka. Anggota keluarga itu pun menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan yang di surga, anak-anak Raja Surgawi. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa salib harus ditegakkan di rumah tangga kita? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 231 paragraf pertama. Berbunyi, Kristus harus ditinggikan oleh orang-orang yang telah ditebusnya dengan mati di atas kayu salib dalam kematian yang memalukan.
setiap orang yang telah merasakan kuasa anugerah Kristus, padanya ada cerita untuk disampaikan. Ada hubungan antara salib Kristus dengan kuasa anugerah Kristus atau kasih karunia Kristus. The grace of Christ sering juga diterjemahkan menjadi kasih karunia Kristus. Jadi, ada hubungan antara salib Yesus dan kasih karunia Yesus. Bagaimana maksudnya? Mari kita lihat Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku pertama halaman 349 paragraf 2 yang berkata, kasih karunia Kristus dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Dalam Yesus belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama. Kebenaran dan kedamaian telah saling mencium. Dalam hidup dan karakternya, dia tidak hanya mengungkapkan karakter Allah, tetapi kemungkinan manusia. Inilah hubungannya salib Kristus dan kasih karunia Kristus. Dan untuk membantu melihat hubungannya lebih jelas lagi, kutipan ini kita rincikan dalam tabel-tabel berikut ini. Rincian yang pertama atau penjelasan yang pertama, kita akan lihat tentang kalimat yang warna kuning. Kalimat yang ditandai warna kuning mengatakan bahwa kasih karunia Kristus dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Apa hubungannya kalimat ini dengan kasih karunia Kristus dan salib Yesus? Kasih karunia Kristus sudah jelas, sama-sama bunyinya. Bagaimana dengan salib Kristus dengan hukum Allah? Apa hubungannya? Roh Nubuat mengatakan dalam Selected Messages, buku pertama halaman 312 paragraf 2 yang berbunyi, salib Kristus bersaksi tentang kekekalan hukum Allah, bersaksi bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Tetapi Kristus datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menggenapi hukum. Inilah hubungannya, saudaraku dalam Tuhan. Kita yang melanggar hukum Allah dan karenanya jatuh dalam dosa. Nah, hukum Allah itu kekal, tidak dapat dirubah atau dihapuskan. Oleh karenanya, untuk dapat menebus kita dari dosa, Allah Bapa bukan mengganti atau merubah atau menghapus hukum, tetapi mengaruniakan anaknya agar menghidupkan kegenapan hukum serta mati di kayu salib menjadi pengganti kita. Sehingga kita memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan Allah Bapa, dan inilah yang disebut dengan kasih karunia Kristus. Sebab kita ditebus dan mendapat jalan kembali kepada Bapa bukan atas hasil usaha kita, tetapi karena kasih karunia, yaitu sesuatu yang tidak layak kita peroleh. Tidak heran salib Kristus harus ditinggikan di dalam rumah tangga kita, yang adalah orang-orang yang ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat yang berwarna hijau. Kalimat yang berwarna hijau berkata, dalam Yesus belas kasihan dan kebenaran bertemu. Bagaimana hubungannya dengan kasih karunia Kristus dan salib Kristus? Hubungan kasih karunia Kristus dan belas kasihan dijelaskan oleh Roh Nubuat dalam That I May Know Him halaman 98 paragraf 2 yang berbunyi, kasih karunia Kristus tidak terbatas pada beberapa orang saja. Pesan belas kasihan dan pengampunan yang dibawa dari sorga oleh Kristus harus didengar oleh semua orang. Artinya, kasih karunia Kristus itu adalah belas kasihan yang harus didengar oleh semua orang, agar mereka mempunyai kesempatan untuk kembali kepada Bapa. Melalui apa? Melalui salib Kristus. Lalu, bagaimana hubungannya dengan salib serta salib dengan kebenaran? Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 31 tahun 1892, paragraf 9, berbunyi, beragam dalam pikiran, dalam gagasan, satu subjek yang mengikat hati ke hati. Apa itu? Pertobatan jiwa kepada kebenaran, yang menarik semua orang ke salib. Semua harus bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Kebenaran adalah mengikat dan mempersatukan hati kita. Itulah subjek yang mengikat hati ke hati. Dan bila mana ini terjadi, maka kebenaran itu yang menarik kita ke salib. Serta oleh kebenaran itu kita menuntun orang datang ke salib. Jadi, belas kasihan itu adalah pekabaran tentang kasih karunia Kristus yang memungkinkan manusia dipersatukan kembali dengan Bapa,
yaitu melalui pengorbanan Yesus di salib. Dan agar manusia datang ke salib, maka diperlukan pertobatan jiwa kepada kebenaran. Siapakah kebenaran? Yesus Kristus. Pertobatan kita kepada Yesus akan menarik kita ke salib Yesus. Inilah hubungannya belas kasihan dan kebenaran dengan kasih karunia dan salib Kristus. Selanjutnya, kalimat yang berwarna biru. Kalimat yang berwarna biru berkata, kebenaran dan kedamaian telah saling mencium. Bagaimana hubungannya dengan kasih karunia Kristus dan salib Kristus? Roh Nubuat memberikan gambaran tentang hubungan kasih karunia dan kebenaran sebagaimana berikut ini. Dikatakan, 5 gadis bodoh memiliki pelita. Ini berarti pengetahuan tentang kebenaran kitab suci, tetapi mereka tidak memiliki kasih karunia Kristus. Christian Service halaman 263 paragraf pertama. Artinya, pelita yang gadis-gadis itu bawa adalah lambang kebenaran firman Allah. Dan pelita membutuhkan minyak agar menyala. Nah, dikatakan, mereka mempunyai pelita, yaitu mempunyai kebenaran, tetapi tidak mempunyai kasih karunia Kristus. Ini bagi wanita atau gadis yang bodoh. Artinya, kasih karunia Kristus itu sama dengan minyak. Dan minyak dalam Alkitab adalah lambang Roh Kudus. Simpan kebenaran ini karena akan kita lihat hubungannya nanti. Lalu bagaimana hubungannya dengan salib Kristus serta kedamaian? Roh Nubuat berkata, mereka harus membuka jiwa terhadap sinar terang matahari kebenaran, dengan hati yang dibersihkan oleh darah Kristus yang paling berharga, dalam kesadaran penuh akan kehadirannya. Meskipun tidak terlihat, mereka harus mendengar firman-Nya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Ditulis dalam Counsels for the Church halaman 301 paragraf 5. Artinya, saat hati kita dibersihkan oleh darah Yesus yang tercurah di salib, maka Yesus hadir meskipun tidak terlihat, yaitu hadir dalam hati kita dan mendengar Dia berfirman. Apa Dia katakan? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kehadiran Kristus dalam hati kita memberikan kedamaian, dan ini boleh terjadi karena salib. Sebab hati kita dibersihkan oleh darah Yesus, dan Yesus hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang adalah kasih karunia Kristus yang dilambangkan dengan minyak. Inilah hubungan kebenaran dan kedamaian dengan kasih karunia Kristus dan salib Kristus. Dan yang terakhir, dikatakan dalam kutipan sebelumnya, bahwa dalam hidup dan karakternya Yesus tidak hanya mengungkapkan karakter Allah, tetapi kemungkinan manusia. Apakah maksudnya dan apa hubungannya dengan kasih karunia Kristus serta salib Yesus? Roh Nubuat menyatakan dalam Selected Messages buku pertama halaman 349 paragraf kedua yang berbunyi, Dia, yaitu Yesus, adalah wakil Allah dan teladan umat manusia. Dia mempresentasikan kepada dunia bagaimana jadinya umat manusia ketika dipersatukan oleh iman dengan keilahian. Putra Tunggal Allah mengambil ke atasnya alamiah manusia dan menegakkan salibnya antara bumi dan sorga. Melalui salib, manusia ditarik kepada Allah dan Allah kepada manusia. Singkatnya, saudaraku dalam Tuhan, oleh kematian Yesus di salib, manusia mempunyai kemungkinan untuk bersatu kembali dengan Allah Bapa. Asal manusia dengan iman menerima kasih karunia Kristus, yaitu Roh-Nya. Sebab ingat, dengan menerima Roh Yesus, kita menerima kehadiran Bapa. Karena Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Ini semua karena salib Yesus yang menghubungkan bumi dan sorga. Dan salib itu adalah gambaran karakter Allah. Sebab Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 2 yang berbunyi, kematian Kristus membuktikan kasih Allah yang besar bagi manusia. Itulah janji kita bagi keselamatan. Dan masih dalam halaman yang sama, Ellen G. White menuliskan, melalui salib kita mempelajari bahwa Bapa kita yang di sorga mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 4. Jelas bahwa
salib Kristus itu adalah karakter Allah, yaitu kasih-Nya. Inilah pentingnya salib Kristus ditinggikan di dalam rumah tangga kita. Sebab oleh salib Kristus kita semua menerima pembasuhan, hati kita dibersihkan, dan Roh Kristus dapat tinggal di dalam hati kita. Maka belas kasih dan kedamaian Kristus menjadi bagian kita, dan teristimewa karakter Allah menjadi bagian kita. Sebab di dalam Kristus, hukum Allah yang adalah salinan karakter Allah telah digenapi, dan kesempurnaan Kristus tersebut menjadi bagian kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan karenanya, kita layak mewarisi kehidupan yang kekal. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 231 paragraf 3. Salib pun ditegakkan di dalam rumah tangga mereka. Anggota keluarga itu pun menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan yang di sorga, anak-anak Raja Sorgawi. Puji Tuhan atas kebenarannya hari ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua agar salib Kristus kita tinggikan dalam rumah tangga kita masing-masing, agar Yesus akan menarik semuanya kepadanya. Kita menjadi anggota keluarga kerajaannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan kebenaran indah pagi hari ini. Bagaimana hubungan antara kasih karunia Kristus dan salib Kristus. Dan penjelasannya sungguh menguatkan, dan itu sebabnya penting bagi kami menegakkan salib Yesus di dalam rumah tangga kami. Karenanya, curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, agar itu menjadi minyak yang menyalakan kebenaran, yang adalah firman Allah dalam hidup kami, sehingga kami semua diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.